Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, semoga senantiasa sehat, serta diberikan keberkahan dan panjang umur. Ada sebuah pertanyaan dari teman kita, pengguna YouTube ya, terutama yang setia menyimak konten-konten dari si Malabapis. Pertanyaannya begini teman-teman semuanya, apa sih perbedaan antara kutu air, infusoria, dan artemia? Jadi teman-teman yang baru terjun memulai untuk budidaya ikan hias itu kadang masih kebingungan ya, memilah-milah menentukan pakan apa sih yang paling efektif kita pergunakan, terutama untuk ikan hias di masa-masa burayak atau masa-masa kritis. Dan ini jangan sampai kita salah dalam memilih pakan. Kutu air, infusoria, dan artemia. Yang pertama kami akan jelaskan dulu kutu air. Kutu air ini paling banyak kita pergunakan di dalam memberi pakan burayak. Baik itu burayak ikan hias atau ikan konsumsi. Burayak atau larva ikan ini memang membutuhkan pakan hidup sehingga burayak atau larva ikan tersebut bisa melewati fase-fase kritisnya dengan baik serta pertumbuhannya jadi lebih pesat atau lebih berkembang dengan lebih efektif teman-teman semua. Untuk kutu air sendiri adalah salah satu pakan hidup yang selama ini kami budidayakan di farmnya si Malabapis. Itu kutu air itu alhamdulillah tidak pernah kosong ya teman-teman, terus kami budidayakan, bahkan kami mendistribusikan ke beberapa wilayah di luar Pulau Jawa yang kebenaran teman-teman di sana ingin membudidayakan kutu air tapi tidak memiliki starternya. Nah, teman-teman semuanya, kutu air ini jenis plankton ya, plankton yang hidupnya tuh di air tawar. Nah, kutu air sendiri itu sebenarnya genusnya atau kelasnya itu dari jenis crustacea. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak crustacea itu apa, mungkin bisa browsing ya di Wikipedia atau Google. Nah, crustacea itu dia termasuk ke dalam keluarganya udang-udangan. Ya, termasuk misalkan ada lobster ya teman-teman, ada kepiting dan berbagai jenis udang-udang mungkin yang sudah teman-teman kenal. Nah, kutu air ini sebenarnya mereka dari keluarganya udang-udangan tadi. Cuma karena ukurannya lebih kecil makanya disebut kutu air. Nah, kutu air sendiri itu banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Nah, yang secara garis besar saja kami jelaskan dan kemudian yang kami budidayakan di sini adalah kutu air jenis Moina dan kemudian jenis Dapnia. Nah, sementara untuk jenis Dapnia sendiri itu banyak, ada Dapnia Pulai, ada macam-macam lah, banyak jenis Dapnia. Dan kemudian untuk jenis Moina juga banyak, ada Moina Macrocopha, Moina SP, dan banyak lagi yang mungkin belum diteliti atau belum diketahui klasifikasinya secara pasti. Nah, cuman perbedaan mendasar daripada kedua kutu air ini, di mana Moina itu ukurannya lebih kecil daripada Dapnia. Jadi kami menjelaskan tidak secara ilmiah ya teman-teman, kami jelaskan secara bahasa kita keseharian saja. Hal ini kami harapkan supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami seperti apa sih perbedaan daripada artemia, infusoria, dan kutu air. Kembali ke kutu air. Nah, kutu air yang dipahami selama ini itu ada dua jenis ya teman-teman, ada jenis Moina dan ada jenis Dapnia. Cara paling gampang untuk membedakan kutu air Moina dan Dapnia adalah di mana kutu air Moina itu ukurannya jauh lebih kecil daripada kutu air Dapnia. Ya, kira-kira ukurannya itu Moina itu 5 kali lebih kecil daripada Dapnia. Dan kemudian perbedaan daripada usia. Nah, usia untuk Dapnia itu bisa mencapai 34 hari, efektifnya 30 hari dari menetas sampai dewasa, dan kemudian setelah itu mereka akan punah, tapi sudah menghasilkan ratusan atau mungkin bahkan ribuan ya telur dan regenerasinya. Nah, kalau Moina usianya itu tidak terlalu panjang ya teman-teman, mungkin sekitar 1 minggu barangkali. Tapi apabila kita melakukan perawatan air, kemudian menjaga kondisi dan lingkungan yang baik, Moina pun sebenarnya akan terus berlimpah di bak kita. Nah, kemudian kapan kita memberikan pakan Moina? Kita memberikan pakan Moina biasanya untuk ikan-ikan jenis katakanlah cupang atau ikan-ikan konsumsi itu biasanya usia di atas 3 hari. Karena rata-rata ikan cupang maupun ikan konsumsi usia 1-3 hari pasca menetas itu sebaiknya jangan dikasih pakan karena mereka masih memiliki cadangan pakan pada perutnya. Nah, kita mulai memberikan pakan Moina itu usia sekitar 5 hari ke atas ya teman-teman. Kalau misalkan seperti ikan patin atau ikan
gurame, ikan koki, komet, dan sebagainya itu bisa dibelikan di usia 5 hari ke atas itu untuk kutu air jenis moina yang dimana ukurannya itu lebih kecil teman-teman semuanya. Nah, setelah usianya mulai berkembang, ikan-ikan tadi sebaiknya jangan terus-terusan dikasih moina. Kenapa? Karena tentu bukaan mulutnya akan lebih lebar ya, seperti misalkan jenis ikan koki atau ikan mempis ketika usianya sudah mencapai katakanlah 3 minggu atau 1 bulan, maka mulai harus kita perkenalkan dengan kutu air yang dia ukurannya lebih besar lagi, yaitu kutu air jenis Dapnia. Nah, Dapnia magna ini juga sangat efektif untuk pakan ikan hias maupun ikan konsumsi. Dari aspek pembudidayaan, kutu air jenis Dapnia magna ini dia lebih simpel, lebih gampang, dan tingkat kegagalannya lebih rendah teman-teman. Jadi jika teman-teman mengkultur kutu air Dapnia magna itu gagal, maka ada sesuatu yang terjadi pada air yang teman-teman miliki ya gitu. Karena pada hakikatnya Dapnia ini sangat gampang sekali berkembang biak. Beberapa starter yang kami kirimkan ke teman-teman di luar Pulau Jawa maupun di wilayah Pulau Jawa untuk Dapnia magna itu tingkat kegagalan itu sangat rendah sekali teman-teman. Kecuali untuk moina. Moina apabila salah penanganan maka hasilnya akan fatal. Nah, kemudian selain kutu air tadi ada juga yang namanya infusoria. Nah, infusoria ini seperti apa? Nah, infusoria ini sebenarnya bukan sebutan untuk satu makhluk, teman-teman. Jadi, di dalam alam ini ada makhluk kecil yang ukurannya itu dalam bahasa sehari-hari saja, teman-teman. Kita tidak menjelaskan secara terlalu ilmiah ya. Nah, ada makhluk yang ukurannya jauh lebih kecil daripada kutu air. Nah, makhluk inilah yang disebut dengan infusoria. Nah, infusoria itu sebenarnya bukan dari kelas krustasea atau kelas keluarga udang-udangan seperti halnya kutu air. Jadi mereka ini termasuk ke dalam kelas yang lebih kecil lagi, yaitu misalkan dari kelas Ciliata, Protozoa, dan lain-lain. Nah, untuk lebih ilmiah mungkin teman-teman bingung ya kalau kita jelaskan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi sederhananya seperti ini. Infusoria itu ukurannya lebih kecil daripada kutu air, bahkan lebih kecil daripada moina sekalipun. Lalu, kapan kita sebaiknya memberikan infusoria kepada burayak ikan? Jawabannya adalah tergantung jenis ikannya. Nah, ikan-ikan tertentu misalkan dengan postur burayaknya jauh lebih kecil, itu memang layak kita berikan infusoria. Misalkan seperti burayak ikan cupang, kemudian ikan diskus misalkan, atau juga menpis. Karena menpis itu pertama menetas, itu nggak mungkin kita kasihkan langsung moina karena ukuran burayaknya itu sangat halus, sangat kecil teman-teman. Berbeda dengan misalkan larva ikan patin atau ikan gurame, mungkin bisa langsung kita kasihkan moina. Tapi kalau untuk ikan dengan ukuran larva yang jauh lebih kecil, itu sebaiknya kita tidak langsung diberikan kutu air. Nah, inilah saatnya kita memberikan infusoria. Kenapa? Karena infusoria itu ukurannya jauh lebih kecil daripada kutu air. Nah, ikan-ikan tertentu misalkan seperti ikan menpis, ikan diskus, kemudian termasuk ikan cupang ya teman-teman, itu memang sebenarnya pasca menetas, saran kami memang jangan langsung diberikan kutu air terlebih dahulu, tapi sebaiknya diberikan infusoria. Nah, jika teman-teman sulit untuk membuat infusoria atau membuat infusoria selalu gagal, boleh kita berikan moina, tapi sifatnya moina itu kita masukkan di dalam lubukan atau di dalam baknya larva tadi, bukan dimakan langsung oleh si larva ikan itu. Jadi moina itu kita kultur sebenarnya di dalam bak larva itu, sehingga telur-telur dari moina atau larva-larva dari moina inilah yang akan dimakan oleh ikan yang ukurannya lebih kecil tadi. Tapi kami sudah upload videonya yang secara lebih lengkap ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah Artemia. Artemia itu hidupnya di air asin, berbeda dengan Dapnia ya, Dapnia atau moina ya teman-teman. Nah, kalau Artemia ini sebenarnya sama, dia adalah secara umum adalah pakan ikan hias maupun ikan konsumsi. Nah, secara ukuran atau daripada kategori bentuk, sebenarnya Artemia itu sebenarnya hampir sama dengan infusoria. Jadi ukurannya itu jauh lebih kecil daripada kutu air. Kutu air yang paling kecil, kutu air moina sekalipun, itu
masih lebih kecil artemia. Jadi artemia juga dipergunakan untuk ikan-ikan dengan ukuran larva atau ukuran burayak itu dia kecil, terutama misalkan ikan manfish. Biasanya kami manfish kalau usia 5 hari itu selalu kami berikan artemia, tidak langsung ke moina. Usianya sudah di atas 10 hari baru kami kenalkan dengan moina. Kemudian usia 3 minggu sampai 1 bulan itu baru sudah mulai kami kenalkan dengan kutu air yang lebih besar lagi, yaitu kutu air jenis Daphnia. Kesimpulannya, artemia itu fungsinya sama dengan infusoria. Jadi sama-sama makhluk hidup yang dia itu pemberiannya untuk larva ikan yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, kalau untuk ikan gapi, teman-teman usia 5 hari itu bisa langsung diberikan moina. Tapi kalau untuk ikan-ikan discus, misalkan manfish, bahkan cupang ya, itu sebagusnya kita berikan infusoria atau artemia. Nah, kebenaran di sini kami ada sampel indukan daripada artemia, teman-teman. Ini artemianya. Nah, artemia ini sedang kami uji coba, sedang kami lakukan eksperimen untuk kami budidayakan sehingga kami tidak berketergantungan dengan telur artemia yang dibeli secara instan. Kami coba untuk terus membudidayakan artemia ini secara rumahan, dan insya Allah nanti apabila sudah berhasil, teman-teman, nanti akan kami share juga videonya di channel YouTube Simalaba Fish ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Baik teman-teman, demikian video ini sebagai ulasan sekaligus jawaban pertanyaan dari beberapa teman kita tentang perbedaan antara infusoria, kutu air, dan artemia. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga selalu memberi inspirasi. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.